Sebenarnya bahagia tuh emosi yang tidak membutuhkan sesuatu atau seseorang atau kondisi. Ya lu bahagia saja. Woi bos saudara, jumpa lagi di ATP Podcast edisi ini episode ke-77 ya, lumayan ya. Di season ketiga ini. Beta apa ya? Kemudian beberapa hari ini berpikir soal orang kaya bos saudara. Orang kaya tuh kayak kemarin kan Bayam Sore bilang bahwa orang kaya itu oke, secara materi dia menang sih. Tapi kalau secara pemikiran belum tentu. Tapi begini, besok bahas juga ya tentang Bayam Sore. Buat saudara kalau mau dengar silakan klik di episode ke-76 itu. Tentang itu beta sudah bahas sedikit. Dan ada satu hal yang kemudian menjadi ini masih terkait orang kaya. Kalau menurut beta, orang kaya tuh cenderung untuk bisa membuat apa saja, Bos Saudara. Ya, mereka tuh bisa buat apa saja. Karena apa? Karena mereka tuh punya materi. Ya, beta ambil saja dua orang yang kaya ya, yaitu si Mark Zuckerberg dan Elon Musk, Bos Saudara. Beberapa waktu yang lalu, ya, minggu lalu ya kalau tidak salah, itu si Mark Zuckerberg ya, yang bosnya Meta, ya, Meta tuh membawahi kayak WhatsApp, ya, Instagram gitu. Dia merilis suatu aplikasi namanya Threads, yang pakai S, Threads. Yang mana beta waktu itu di minggu lalu itu, ini kan tanggal beta podcast ini tuh, episode ini tuh tanggal berapa hari ini ya? Tanggal 16 Juli ya, sekitar minggu pertama Juli, minggu lalu. Itu aplikasi Threads ini diluncurkan, Mas Saudara. Iya, beta sebagai penyuka medsos, beta pun penasaran. Jadi awalnya itu beta biasa tuh scroll Twitter dan kemudian mendapat trending yang namanya thread. Ya. Kalau anak Twitter lama, ya, tahu bahwa thread itu kan bahasa Indonesianya utas, Mas Saudara ya. Jadi thread itu sudah sangat barang biasa di Twitter ya. Artinya kan Twitter tuh kalau kita buat tweet, dia punya batas karakternya. Tapi ketika kita buat sebuah utas, bisa kita klik saja komennya, kemudian itu akan menjadi utas, Mas Saudara. Beta klik trending ini sekitar 1 juta sekian masuk trending. Dan setelah beta lihat bahwa kok ini kayaknya aplikasi namanya Thread, kok aneh. Beta kemudian cek di Play Store, Saudara. Ya. Cek di Play Store dan beta download aplikasi itu, dan ternyata si aplikasi ini connect dengan Instagram. Jadi kalau lu sudah punya Instagram, tinggal terkonek saja dan oke, akun Thread lu akan mirip dengan akun IG lu ya, dengan nama, username, password dan seterusnya ya. Dan yang buat beta kaget adalah tampilannya itu mirip sekali dengan Instagram, Mas Saudara. Di Instagram dengan Twitter, sorry. Kalau di Instagram itu menekankan pada konten foto atau video ya, kemudian captionnya. Nah ini lebih pada captionnya. Jadi ya sangat mirip secara kasat mata, sangat mirip dengan Twitter, Saudara. Dan kembali ke dua orang kaya ini, ternyata menjadi perdebatan, bukan menjadi kontroversi, karena menurut ya sudah ada surat kayak peringatan dari Twitter ke si Meta ya, sebagai pemilik pemilik Thread itu, bahwa kayaknya ada
upaya untuk meniru Twitter si Thread ini, ya. Dan perdebatan pun muncul, saudara. Beta senang pakai Thread, saudara, karena beta tuh punya IG, tapi beta jarang buka. Mungkin 1 hari 2-3 kali seperti itu. Beta lebih senangnya di Twitter sih, karena lebih senang baca daripada lihat foto atau video. Tapi ketika ada Thread, beta pikir, wah ini menarik nih. Dan yang beta lihat bahwa memang algoritmanya beda, ya. Kalau di Twitter itu orang yang kita follow atau sesuatu objek yang kita senang itu biasanya muncul di kita punya feed begitu, kita punya beranda. Tapi kalau si Thread itu kebanyakan tokoh-tokoh kayak artis kayak apa gitu yang muncul, ya. Dan kemudian setelah pakai Thread ini beberapa hari kemudian beta dapat SMS bahwa kuota Anda tinggal begini. Aduh, beta pikir, kok ini masih awal bulan, kok memang kuota sudah mau habis. Ternyata beta feeling ke situ, oh karena Thread ini makan kuota nih. Ya sudah, beta uninstall, ya. Tapi beta masih install di device yang lain. Saudara, kita kembali pada 2 orang kaya ini, Mark Zuckerberg dan Elon Musk. Mereka ini bisa buat apa saja, saudara, termasuk yang dibuat oleh Mark Zuckerberg yang katanya meniru Elon Musk, Twitternya Elon Musk gitu, ya. Dan kemudian beberapa hari yang lalu muncul kayak suatu challenge dari Elon Musk bahwa oke, mari kita taruhan ukuran P saja. Ya, beta pun harus mengakui bahwa si Elon Musk ini sangat vokal di Twitter. Itu kan aplikasinya sendiri. Yang beta sempat retweet tweetnya itu, dia menyatakan seperti ini. Oke, kalau bersaing tuh wajar, tapi jangan sampai meniru. Ya, beta tidak tahu perdebatan mereka sampai mana soal Thread yang dikatakan meniru Twitter. Tapi ya terserah mereka lah, ya saudara. Kan kayaknya teknologi ini kan sangat fleksibel, saudara, ya. Dan kalau kita bicara soal hidup, ya memang orang kaya itu bebas buat apa saja, saudara. Tapi kalau kita bicara soal Elon Musk, saudara, di samping dia dengan Tesla, dengan Twitter, kemudian SpaceX dan seterusnya, Elon Musk ini punya selera humor yang keren sih. Dia tuh suka dengan meme, saudara. Beta sering lihat dia posting meme di Twitter, kemudian dia juga sering kayak menyinggung orang begitu di Twitter. Suka-suka Elon lah, namanya juga orang kaya, Mas Elon. Nah, dari sekian banyak tweetnya, saudara, ada satu tweet yang kemudian beta bookmark di Twitter. Itu tweetnya tahun 2022 bulan November tanggal 23. Itu tweetnya sederhana saja. What is best in life? Sebagai seorang yang sering mengikuti Elon Musk, jarang sekali dia membuat tweet yang terkesannya sangat mendalam begitu, saudara. What is best in life? Apa yang terbaik dalam hidup, ya. Kemudian dia buat lagi di bawahnya, dia tulis, I hope you get that which truly make you happy. Saya harap Anda mendapatkan apa yang benar-benar membuat Anda bahagia. Ya, sangat teduh ya, saudara. Melihat tweet yang seperti ini, saudara. Ya, Elon Musk kemudian menurut beta di dalam tweet ini, dia bermaksud supaya lu harus temukan kebahagiaan lu sih. Hal-hal yang membuat lu benar-benar bahagia. Kadang kan lu bahagia saja, tapi tidak benar-benar bahagia. Dan sudah baru tentu yang menarik adalah komen-komennya di bawah, saudara. Dan beta akan lihat beberapa komen yang beta mau bagi ke saudara saat ini, ya, di episode ini. Kita mulai.
ada balasan dari seorang namanya Jody. Ya. Dia bilang yang membuat dia bahagia itu adalah teman sejati, orang yang tidak akan mengkhianati dan tidak akan meninggalkan kita dan akan tertawa bersama Anda saat Anda mengatasi kesulitan dalam hidup. Wah, keren ya. Berarti menurut si Jody ini, @ZeroTimeJody, yang membuat dia bahagia itu teman sejati. Kalau beta, teman sejati itu kalau kita bisa lihat lebih jauh, kayaknya kita sebutnya sahabat, saudara ya. Sahabat itu levelnya lebih tinggi dari teman, saudara ya. Lagu yang bisa menggambarkan sahabat itu, coba lu dengar lagu dari Superman is Dead, judulnya Musuh dan Sahabat, di album Kuta Rock City. Ya. Di situ beta ambil sepenggal katanya, dia sebut bahwa sahabat itu kadang saat lu senang dia itu tidak ada. Ya, saat lu senang dia tidak ada. Tapi saat lu susah pasti dia ada. Nah, kalau ada orang yang memenuhi kriteria itu, ya lu sebut dia sahabat, saudara. Jangan yang yang kemudian saat lu susah dia tidak ada, tapi saat lu senang dia ada. Oh, ini bahaya. Tidak bisa kita kategorikan sebagai seorang sahabat, saudara ya. Keren, itu dari Jody. Kemudian apalagi kita lihat komen yang lain. Apa yang membuat kita bahagia dalam hidup? Ada komentar dari, ini namanya lumayan rumit, NC Bubblehead. Dia menyebutkan begini, saudara. Saat saya mendekati masa pensiun, saya hanya ingin berhenti berjuang. Bukannya kami tidak baik-baik saja, tetapi saya menghabiskan begitu banyak energi untuk bekerja sehingga segala sesuatu tersingkir. Saya bertanya-tanya apa jadinya jika waktu saya tidak ditukar dengan perusahaan. Wow, apa yang membuat dia bahagia? Nampaknya ini orang, ya coba kita cek ini akun bisnis atau akun apa ya. Oh, dia seorang pilot. Wow, keren ya. Mungkin waktunya habis di ini ya, di udara begitu. Ya, kalau menjadi seorang pilot mungkin waktu lu dengan keluarga sedikit ya, saudara. Ini orang-orang yang hustle ya, orang-orang yang bekerja keras, tapi terkadang juga bekerja lupa dengan kehidupan yang lain ya. Jadi ya jangan terlalu kerja lah ya, saudara. Ada sesuatu pepatah kuno ya dari zaman dulu lah. Ya, pepatahnya seperti ini. Jangan sampai waktu bermain mengganggu waktu belajar. Jadi itu artinya kalau beta dapat waktu beta kuliah. Senior yang bilang begitu. Tapi kalau kita aplikasikan dalam dunia kerja ya mungkin jangan sampai waktu kerja mengganti waktu bermain. Jadi mainlah ya. Anggap tempat pekerjaan lu itu sebagai arena bermain lu begitu. Tapi jangan juga kemudian tidak menjadi profesional, saudara ya. Ingat, kalau lu sudah dipercaya untuk suatu pekerjaan, ya lu harus profesional. Ya, jangan bertindak personal. Ya. Itu beta sudah bahas banyak di episode Sidan adalah Kita. Kalau tertarik coba dengar itu. Oke, itu komen dari seorang pilot. Beta kembali. Beta sedang membaca komen dari tweetnya Elon Musk di tahun 2022 bulan November. What is best in life? Apalagi yang menarik? Dari Critical Cupcake. Wah, ini akunnya centang biru juga nih. Dia what is best in life? Dia jawabnya, platform media sosial yang tidak memaafkan orang-orang yang menyerukan kematian. Apa sih? Ini mungkin nampaknya pernah diserang di sosmed, makanya dia komen seperti ini, saudara ya. Ya, kalau bicara soal sosmed, beta kemarin sempat nonton wawancaranya Feni Rose dengan Gofar Hilman. Ya, dan di situ beta fans berat Gofar Hilman, saudara. Fans beratnya karena apa? Dia tuh
dulu di Anveda Podcast, beta sudah pernah mention juga saudara, bahwa podcast itu yang membuat beta terinspirasi untuk membuat ATP Podcast ini di tahun 2021. Dan kita tahu bahwa Gofar pernah menjadi korban, ya, ya bisa dikatakan ya, masalah yang sangat berat waktu itu untuk dia ya. Tapi begini saudara, di wawancaranya dengan Feni Rose itu sebenarnya apa yang kita tangkap adalah ternyata sekarang tuh medsos tuh sangat kuat untuk bisa menjatuhkan orang saudara. Bahkan kalau di Twitter ya, dengan seutas ya threads begitu, beta omong threads sebagai yang di Twitter saudara ya, bisa menjatuhkan orang saudara. Jadi lu kalau main ini medsos ya bijak-bijak lah saudara, tapi jangan kemudian menyerang orang lah ya, for fun saja, untuk senang-senang saja ya, mencari berita dan seterusnya ya. Kita lihat komen-komen yang lain. Ini dari Manifest Now 111, dia bilang yang membuat dia bahagia adalah saya mendapatkannya di Twitter. Saya berterima kasih untuk Twitter dan semuanya. Berharap Elon Musk. Jadi dia berharap bahwa Twitter ini membuat dia bahagia. Semoga Anda berhasil menjadikan Twitter lebih baik untuk kita semua. Oke. Ya, yang beta suka dari Twitter itu adalah masih ada freedom of speech-nya itu masih dijaga saudara. Dan algoritmanya bisa kita atur sesuai dengan passion kita atau dengan hal yang membuat kita tertarik. Dan Elon Musk ketika mengambil alih Twitter ya, dia tuh membuat Twitter itu menjadi tidak sekedar hanya medsos, tapi nampaknya banyak orang yang kemudian sudah mendapatkan uang dari Twitter ya. Ada subscription-nya dan seterusnya. Subscribe-nya sekarang bisa subscribe di Twitter. Meskipun ya kalau centang biru harus bayar ya. Oke, namanya juga orang bisnis. Wih, nampaknya pasti kalau lu dengar episode ini lu bilang kayaknya dia nih penggemar Elon Musk. Tidak. Beta suka orang yang visioner, melihat ke depan saudara. Oke. Kita lihat lagi what is the best in life. Ada komen dari seseorang namanya Eva Macmillan. Semoga Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Percaya atau tidak, menyerah akan selalu membawa buah dalam kehidupan kita. Wow. Hope you get exactly what you wish for. Believing and not giving up on thing will always bring fruit into our lives. Menarik ya, bahwa ketika lu percaya atau lu memilih untuk tidak menyerah, pasti ada hasilnya. Ada hasil yang akan lu dapat. Perjuangan saudara ya. Ya beta pikir kalau lu yang ya beta lihat yang dengar podcast ini, ATP Podcast ini, ada yang rentang umurnya itu 28 sampai 35-an lah. Ya. Tapi kalau lu yang masih kuliah atau masih sekolah atau yang sekarang ini lagi bekerja dan mencari jati diri saudara, lu harus punya eagerness tuh kah, lu harus punya kayak daya juang tuh kah dalam menjalani hidup. Jangan kemudian gampang menyerah saudara, dan jangan juga bermental instan. Nah ini yang beta tidak mau ada di diri lu begitu saudara. Jangan mau sesuatu yang instan. Yang instan itu kesenangannya sesaat saja, tapi dampaknya itu akan instan juga sih sebenarnya, gitu saudara. Jadi maunya kita tuh kah mendapatkan sesuatu karena prosesnya, ya. Karena ada pepatah Bulgaria yang mengatakan bahwa proses tidak mengkhianati hasil. Ya meskipun hasilnya lu gagal, tapi dalam proses itu lu belajar sesuatu yang baru. Keren itu. Saudara, kemudian ada satu komen lagi dari B. Burnworth. Ya, ini foto profilnya orang tua, ya, pakai topi koboi, kemudian pakai kacamata begitu brewok, sudah putih, orang tua nampaknya. Di deskripsinya dia adalah seorang teknisi, civil engineer, teknik sipil ya. Oh ini kuliahnya susah nih. Ya, dia komen begini, begini saudara. Kita memiliki kemampuan untuk bahagia tanpa syarat. Wow.
Bahagia adalah emosi yang tidak membutuhkan sesuatu atau seseorang atau kondisi. Enjoy, dia bilang begitu. Keren juga ya. Kita memiliki kemampuan untuk bahagia tanpa syarat. Ya, kita memiliki kemampuan untuk bahagia tanpa syarat. Bahagia adalah emosi yang tidak membutuhkan sesuatu. Ya, ini keren sih pemikirannya. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa kita bahagia kalau ada sesuatu yang membuat kita bahagia. Ada pemicunya, ada triggernya. Kayak beta bahagia kalau beta dengar musik apa begitu, misalkan lagu-lagu yang sekarang beta lagi suka dengar tuh, misalkan di Johnson. Bahagia tuh kalau dengar itu. Atau kalau lagi makan yang manis-manis begitu ya, jadi bahagia. Tapi kalau menurut Bapak ini, sebenarnya bahagia tuh emosi yang tidak membutuhkan sesuatu atau seseorang atau kondisi. Ya lu bahagia saja. Keren ya. Keren. Jadi ya lu bahagia ya oke, bahagia. Tidak perlu ada pemicunya. Kan dia emosi yang normal, yang biasa. Ya. Keren. Oke, mungkin bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Jadi jangan terbiasa dengan sesuatu yang memicu lu baru bahagia, tapi coba untuk bahagia tanpa pemicu. Itu keren. Oke, berikutnya kita lihat beberapa komen lagi. Nampaknya semakin menarik lihat komen-komen ini. Ya, ada seseorang namanya Marina Medvin. Ini seorang cewek, seorang politisi ya di Amerika sana. Ya, dia bilang begini. Yang membuat dia bahagia adalah keluarga. Ya, dan juga hal-hal sederhana. Menikmati makan malam bersama, menikmati liburan bersama. Pada akhirnya itulah yang membuat hati bahagia. Di akhir kehidupan hanya itu yang Anda tinggalkan. Ya, kalau berbicara soal keluarga, ya beta kemudian harus merenung saudara ya, bahwa ya ketika semua orang mungkin akan meninggalkan lu, ketika lu mungkin merasa terpuruk dalam lu punya hidup, ketika friends come and go ya, ada yang datang ketika lu di atas ya, orang akan banyak berteman dengan lu. Ketika lu terpuruk, orang akan tinggalkan lu, tapi ingat bahwa ada tangan-tangan yang selalu terbuka untuk menerima lu. Ada pintu yang selalu terbuka untuk lu pulang, yaitu apa? Keluarga, saudara. Ya. Jadi ya, kita pikir rumah ya. Rumah adalah tempat ternyaman untuk kembali. Ya, setelah lu melihat dunia ini ya, saudara. Lu melihat banyak hal dalam perjalanan hidup lu. Ya, keluarga, pelukan orang tua, melihat mereka tersenyum itu sesuatu yang lu tidak bisa beli dengan berapapun uang yang lu punya, gitu saudara. Oke, saudara. Kita lihat lagi komen-komen yang lain. Wah, ini menarik nih. Ada komen dari seseorang namanya @Mr. Alshameri. Wah, ini nampaknya dari Timur Tengah ya. Foto profilnya dia sedang pegang HP di dalam lift begitu, dalam elevator. Dia bilang begini. Beta mau baca sudah lucu. Yang membuat dia bahagia adalah ketika Elon Musk menjadikan dia kepala Twitter di Timur Tengah. Dia bilang, saya ahli dalam materi-materi pembelajaran. Itu akan membuatku bahagia. Enak sekali ya. Oh, pokoknya ini Elon, tolong jadikan saya ini sebagai ini yang punya Twitter di Timur Tengah lah gitu. Aneh-aneh saja. Oke, saudara. Apalagi yang menarik, ini ada satu komen dari, nampaknya ini menarik ini ya. Dari Niall Higgins. Ini foto profilnya itu pakai topi Under Armour ya. Nampaknya keren ini orangnya. Ya, oh orang tua. Sorry, dia orang tua nih. Foto-fotonya dia kayaknya orang tua ini. Dia bilang begini, saya memiliki seorang ayah yang ada untuk membantu membimbing saya melewati masa-masa tersulit dan terhebat. Saya juga bisa tertawa dan menangis.
Dia bisa membuat saya tersenyum dan merasa seperti orang paling penting di dunia dan tidak ada orang lain yang lebih penting. Dan tidak takut untuk meluruskan saya saat dibutuhkan. Wow. Dia menekankan bahwa, ya sama ya, ayah, ibu, keluarga itu selalu membuat kita bahagia. Apapun kondisinya. Kita lihat dari seseorang namanya Billy Hallowell. Dia bilang, terkadang yang membuat Anda bahagia bukanlah yang terbaik, tetapi kegembiraan yang datang dari sebuah kebenaran adalah yang paling bertahan lama. Ya, mungkin yang dia sebutkan di sini bahwa lu bahagia ketika lu benar, bukan yang terbaik, tapi ketika lu melakukan hal yang benar, ya, ketika lu selalu mempertahankan kebenaran, itu membuat lu merasa bahagia. Keren juga ya, Billy Hallowell. Oke, kita lihat ini ada komen dari seseorang @bestager. Kok dia komennya, saya meninggal tahun lalu karena COVID. Terus siapa yang buat tweet ini? Saya meninggal tahun lalu karena COVID, 6 hari harus dibantu di rumah sakit begitu, 40 hari di dalam rumah sakit, dibebaskan di kursi roda, tidak punya uang dan sekarang tunawisma. Tidak ada bantuan dari pemerintah, luar biasa ya. Nampaknya dia ini masih mendapatkan dampak dari COVID-19, saudara ya. Ya, apakah beta harus bicara soal COVID saat ini? Ya beta sih saudara, COVID itu ya 2020, 2021 sampai awal 2022 ya, trimester pertama itu saat-saat yang beta tidak mau ulang lagi saudara. Ya, beta sudah sering mention bahwa beta sangat takut COVID saudara. Karena beta punya bawaan asma saudara. Beta jarang sekali keluar kos waktu itu ya. Bahkan sering sekali minum air, minum vitamin supaya keadaan tubuh tuh sehat. Dan beta bersyukur sampai kemarin pemerintah mengumumkan bahwa COVID ini sudah menjadi endemi, beta tidak kena ya. Tapi ya saat-saat itu membuat beta ya kalau kenang lagi tuh sangat mengerikan saudara ya. Entah ada yang bilang COVID itu konspirasi atau apa, beta tidak pusing itu. Tapi ya beta pikir hampir 2 tahun lebih pandemi itu membawa banyak perubahan sih sampai saat ini ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada lagi seperti itu. Oke, terima kasih @bestanger sudah mengingatkan kita akan COVID. Mungkin kita ke komen terakhir saudara ya untuk menutup episode ini. Ya, ini dari apa nih? Scan currency. Oh, janganlah. Mata uang. Oke. Oh, ini komen dari @esarawendy. What the best in life? Dia komennya money. Wow. Nampaknya semua orang begitu. Hanya lu saja yang komen money. Money membuat kita bahagia. Oke lah. Nampaknya semua orang begitu saudara ya. Tapi tidak semua bisa dibeli dengan uang. Oke, saya masih cari-cari komen yang menarik untuk menutup episode ini. Dari Ravin Sharma. Nampaknya orang India nih ya. Saya coba lihat profilnya. Oh, kayaknya dia seorang coder, orang yang biasa bermain dengan komputer. Dia bilang, sebagian besar ketidakbahagiaan disebabkan karena orang mendengarkan diri mereka sendiri, bukannya berbicara sendiri. Nah, membingungkan juga lu punya komen ini. Sebagian besar ketidakbahagiaan disebabkan karena orang mendengarkan diri sendiri, bukannya berbicara sendiri. Iya. Beta bingung dengan mau menerjemahkan. Oke, mungkin ketidakbahagiaan disebabkan karena orang mendengarkan diri sendiri. Mungkin ya beta pikir itu fungsinya teman saudara. Jadi hidup tuh jangan kemudian sendiri saja ya. Ya minimal lu punya ya 2 orang atau 3 orang teman yang bisa diajak bicara lah saat lu bingung, lu tidak tahu memutuskan apa dalam hidup lu ya.
Oke, kalau tidak nyaman dengan lu pun keluarga, mungkin ada 1-2 orang teman yang kemudian lu senang untuk bagi dengan mereka. Itu. Kita lihat lagi beberapa komen. One. Yang terakhir. Ada yang komen, "Yes, I got him, Jesus Christ." Oke. Dari @belizirasent. Kadang yang buat kita bahagia itu juga adalah kehidupan spiritual kita, saudara. Kalau bicara soal spiritualisme, beta bukan orang yang agamis sekali, saudara. Namun ada masa-masa di mana ya beta percaya satu hal, bahwa jika kita ibaratkan diri kita itu seperti pintu, saudara ya. Ada banyak ruang dalam diri kita. Dan beta percaya bahwa ada ruang-ruang yang hanya bisa diisi dengan spiritual itu, ya. Hanya bisa diisi dengan hubungan lu dengan Tuhan lu, ya. Yang lain tidak bisa mengisinya. Dan itu tidak bisa dibiarkan kosong, saudara. Jadi kehidupan spiritual lu itu juga harus diberikan makanan, ya. Saya pikir lu bisa mengerti lah, saudara. Oke. Mungkin yang terakhir dari namanya ini Dave. Dave ini komen begini. Tubuh, jiwa, dan roh. Body, mind, and spirit. Wah, ini keren ya. Jadi apa yang membuat dia bahagia ya harus ada keseimbangan. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa dan sisanya biarkan semesta bekerja. Wah, keren. Body, mind, spirit, saudara. Body ya tubuh kita itu mungkin berhubungan dengan kesehatan, saudara ya. Lu harus jaga kesehatan lu lah. Ini juga merupakan suatu tamparan buat beta, saudara ya, bahwa ya kadang kita mencari nafkah, mencari materi, kemudian untuk makan, minum, menghidupi diri kita atau keluarga kita, tapi kita lupa untuk menyehatkan tubuh kita tuh kan. Ya, tidur kurang dari 5 jam, kemudian tidak pernah berolahraga, ya, dan seterusnya, ya. Itu body, saudara, tubuh. Kalau mind, pikiran, ya kita pun harus bahagia juga, saudara, dalam pikiran kita, ya. Pikiran kita tuh harus seimbang lah. Jangan hanya kerja, lupa untuk bermain. Supaya pikiran kita tuh fresh tuh kan, ya. Tapi beta akui, beta bukan orang yang suka traveling atau apa begitu ya, jalan-jalan. Mungkin pikiran beta tuh bisa diisi dengan dengar lagu metal misalkan. Ya, body, mind, and spirit. Spirit itu roh kita, saudara ya. Ya, roh kita ini beta kembali pada hubungan lu dengan Tuhan lu. Itu jangan lupa, saudara, itu penting juga, ya. Sesibuk-sibuknya lu, semendesak apapun hidup lu untuk lu penuhi kebutuhan-kebutuhan lu, ya. Jangan lupa untuk mungkin berdoa, ya. Berdoa itu kan tanda bahwa lu masih peduli dengan kehidupan spiritual lu. Kalau tidak pernah berdoa lagi ya coba berdoalah. Ya, beta juga mungkin jarang berdoa. Oke, saudara. Ya, kita sudah lihat beberapa macam komen. Mudah-mudahan lu bisa dapat pelajaran dari tweetnya Elon Musk. What is best in life? Apa yang terbaik dalam kehidupan? Tapi untuk menutup episode ini, beta lihat lagi. Elon Musk juga bilang bahwa I hope you get that which truly make you happy. Saya harap Anda mendapatkan apa yang benar-benar membuat Anda bahagia. Saudara, bahagia, jangan sedih-sedih, ya. Kalau sedih-sedih, jangan lama-lama. Oke, saudara. Terima kasih sudah dengar episode ini. Cheers.